Bab 86 dan 87. Jangan khawatir sayang. Di kamar rahasia yang ada di ruangan Regan dan Zevana sedang menonton film romantis sesuai keinginan Zevana sang istri, sambil menikmati camilan. Sweet banget mereka, ucap Zevana saat melihat adegan romantis di film tersebut. Regan mendekatkan tubuhkan hingga menempel pada bahu Zevana. Kita juga bisa kayak gitu kok sayang, sini hadap mas, ayo kita praktekin, kata Regan. Zevana memutar bola mata malas, itu mah maunya mas, mesum mas mah, katanya. Regan tertawa, haha, namanya juga laki-laki normal sayang, katanya. Tiba-tiba ponselnya berdering, ucap Regan berdeham saat menjawab telepon. Dari Coki sang bodyguard. Tuan muda, saya melihat orang itu masuk ke properti kita. Tuan muda ingatkan malam di mana Tuan muda dan Nona Zevana menikah. Nah saya melihat salah satu di antara mereka masuk ke properti kita, ujar. Suara dari seberang sambungan telepon dengan nada serius. Regan mendadak tegang, kau tidak salah lihat kan? Cok, tanya Regan menyelidik. Tidak tuan muda, saya sangat yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang sama. Coba tuan muda buka pesan WA dari saya baru saja mengirimkan foto orang tersebut, pinta Coki. Dengan cepat Regan membuka WA dan terlihatlah foto orang yang dimaksud Coki tadi. Regan mengumpat. Brengsek, benar ini orang yang waktu itu, gumamnya. Regan kembali menempelkan ponselnya di telinganya lalu berkata, ya, kau benar. Itu orang yang sama dengan orang malam itu. Tolong kau tahan mereka dan selidiki mereka, saya segera ke sana. Sekarang juga, ucap Regan. Baik tuan muda, sahut Coki di seberang telepon. Dan setelahnya, panggilan pun berakhir. Ada apa mas? Tanya Zevana yang penasaran, sebab ia bisa melihat bagaimana ekspresi Regan yang berubah. Tunggu sebentar ya sayang, ada urusan mendesak. La berdiri, menyudahi tawa dan suasana romantis yang baru saja tercipta. Zevana mengerucutkan bibirnya, tidak senang karena momen mereka terganggu. Lagi-lagi urusan bisnis mengganggu waktu kita, gumamnya sambil menyilangkan tangan. Namun, dia tahu urusan itu penting bagi Regan. Regan berjalan cepat menuju pintu, seraya memandang ke belakang. Maaf ya sayang, mas janji ini akan cepat kok. La mencoba tersenyum menenangkan. Tetapi mata Zevana hanya membalas dengan tatapan datar. Sambil menutup pintu, Regan berlari menuju ke lokasi yang disebutkan oleh pengawalnya. Zevana, yang ditinggal sendirian, hanya bisa mendesah dan kembali memfokuskan perhatian pada layar, meskipun sekarang film romantis itu terasa hambar. Belum ada 2 menit, Regan kembali ke kamar rahasia tersebut. Zevana mengeritkan dahinya. Loh kok cepat banget mas gak jadi pergi? Tanya Zevana. Ayo ikut mas aja sayang, mas gak mungkin ninggalin kamu sendirian di sini, ucap Regan. Mas beneran mau ngajakin aku ke sana? Tanya Zevana. Regan menganggukkan kepalanya, Lia sayang. Ayo kita pergi, ajak Regan. Dengan cepat, Zevana beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan berdua dengan Regan keluar dari ruangan. Mereka melewati ruang kerja para karyawan yang bekerja di perusahaan milik Regan. Para karyawan berdiri dan menunduk hormat saat Regan dan Zevana lewat. Banyak di antara mereka iri pada Zevana karena mendapatkan pria tampan dan kaya raya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat yang dimaksud oleh Coki, sang bodyguard. Coki menghampiri mobil Regan. Regan membuka kaca mobilnya. Bagaimana Cok? Kenapa dia ada di sini? Tanya Regan menyelidik. Saya baru saja menanyakan tentang Ora. Itu pada yang lain ternyata, orang itu baru masuk properti sekitar 2 minggu lalu, tuan muda. Regan menyipitkan matanya, apakah dia sudah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan?
Dan apa tujuan dia bergabung di properti kita, ataukah ini adalah bagian dari rencana dia? Tanya Regan. Belum ada yang mencurigakan Tuan Muda, saya juga belum tahu pasti apa tujuan dia masuk ke properti milik Tuan Muda, tapi kita tetap harus waspada Tuan Muda, ucap Coki. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Muda? Tanya Coki sekali lagi. Regan, kita akan mengawasinya lebih dekat. Pastikan tidak ada yang terlewat, Coki. Siap, laksanakan Tuan Muda, sahut Coki. Zevana menggenggam erat tangan meras, ia merasa khawatir karena situasi yang mereka hadapi tampak mencurigakan dan berpotensi berbahaya. Orang yang baru masuk properti 2 minggu lalu bisa saja memiliki niat buruk atau membawa ancaman bagi Regan dan perusahaan. Meskipun belum ada tanda-tanda mencurigakan, ketidakpastian dan potensi risiko membuat Zevana merasa cemas. Selain itu, sebagai seseorang istri yang mencintai Suaki, Zevana tentu ingin memastikan keselamatan dan keamanan mereka berdua. Terlebih ia mengingat jelas momen pertemuan mereka pertama kali, ya karena Regan dikejar sekelompok orang-orang asing dan salah satu di antara mereka sekarang ada di properti milik Regan. Regan menoleh ke arah Zevana lalu mengelus. Lembut pipi Zevana, kenapa sayang? Tanya Regan. Dengan lembut. Aku merasa sedikit khawatir Mas, meskipun aku tahu Mas bisa mengatasinya. Regan mencium tangan Zevana, jangan khawatir, Zevana sayang. Mas akan memastikan semuanya aman terkendali, tugasmu hanya satu, dampingi suamimu ini dan berdoa terus-menerus, ucap Regan. Dan Zevana pun menganggukkan kepalanya. Coki, cepat kau masuk ke dalam mobil, kira perlu diskusi. Perintah Regan. Baik Tuan Muda, sahut Coki. Coki pun masuk ke dalam mobil Regan, kemudian Regan menyalakan mesin mobilnya dan sedikit menjauh dari lokasi properti. Di sanalah mereka berdiskusi. Setelah mendiskusikan situasi dengan Coki, Regan dan Zevana memutuskan untuk mengambil beberapa langkah pencegahan. Yang pertama, pengawasan ketat. Regan meminta Coki untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang yang baru masuk properti. Mereka akan memasang lebih banyak kamera keamanan dan melakukan patroli rutin. Yang kedua, investigasi latar belakang. Regan memerintahkan timnya untuk melakukan investigasi latar belakang terhadap orang tersebut untuk mengetahui lebih banyak tentang identitas dan tujuan kedatangannya. Yang ketiga, pertemuan rahasia. Regan dan Zevana berencana untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa anggota kepercayaan mereka untuk membahas langkah-langkah keamanan tambahan dan strategi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat, komunikasi terbuka. Regan memastikan bahwa Zevana selalu diberi informasi terbaru tentang perkembangan situasi agar dia merasa lebih tenang dan aman. Yang kelima, rencana darurat. Mereka juga menyusun rencana darurat jika situasi menjadi lebih serius, termasuk jalur evakuasi dan tempat aman untuk berlindung. Dengan rencana yang sudah mereka susun ini, Regan dan Zevana berharap dapat menjaga keamanan dan ketenangan di sekitar mereka. Setelahnya Regan dan Zevana pulang ke rumah. Zevana yang penasaran siapa sebenarnya Orage tadi, ia bertanya pada Regan. Mas, sebenarnya siapa orang itu, dan kenapa waktu itu ada banyak orang yang mengejar Mas? Tanya Zevana. Mereka adalah salah satu anak buah dari musuh dari mendiang Opa. Ketahuilah sayang, semasa hidup Opa, banyak sekali musuhnya. Ini karena Opa adalah pebisnis nomor 1 dan selalu menang, tidak pernah kalah. Maka dari itu ada banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan Opa. Berhubung Opa sudah tiada, dan mereka kini beralih menargetkan Mas menjadi target selanjutnya, karena alhamdulillahnya, perusahaan Mas berkembang pesat. Begitulah dunia bisnis sayang, baik buruknya kita akan tetap ada musuh yang mengintai, maka dari itu kita harus tetap waspada, dan kamu tahu, Mas menutup identitasmu di kampus, karena Mas takut
Ada mata-mata di kampus kamu, jelas Regan. Mendengar itu Zevana mendadak takut, serem banget sih mas, dunianya orang kaya banyak musuh di mana-mana. Kayaknya enakan sederhana aja deh, bebas mau kemana aja gak ada musuh yang mengintai. Aku jadi takut deh, takut mas kenapa-napa, ungkap Zevana. Regan menghentikan laju mobilnya, meraih tangan Zevana lalu mengelusnya dan berkata, jangan takut dan khawatir sayang, mas gak akan kenapa-napa. Selagi ada kamu, doa mama, oma dan papa. Karena doa istri dan ibu kandung selalu dilangitkan, ucap Regan. Mas benar, pokoknya mas harus janji sama aku, kalau mas gak akan kenapa-napa, mas akan aman dan bakalan terus temani aku selamanya, ucap Zevana. Sambil memeluk Regan. Mas janji sayang, ucap Regan. KKKR. Di tengah hiruk pikuk kafe yang dipenuhi oleh para pekerja yang juga menikmati waktu makan siang mereka, Nessa dan Chico terlibat dalam percakapan yang ringan. Chico, dengan penuh minat, mencoba mengetahui kesan Nessa terhadap hari pertamanya bekerja. Gimana hari pertama kerja, gak bosan kan? Tanya Chico dengan senyum yang menghias wajahnya. Nessa, yang masih tergolong baru dan penuh antusiasme, mengangguk dengan semangat. Seru kak, aku suka, ucapnya sambil matanya berbinar, menunjukkan rasa gembiranya. Kepuasan tergambar jelas di wajah Chico mendengar jawaban tersebut. Syukurlah, sahutnya, lega. Namun, rasa ingin tahu Nessa belum sepenuhnya terpuaskan, dia kemudian mengajukan pertanyaan yang telah menggantung di benaknya. Oh ya kak, kok kak Regan sama istrinya gak makan siang? Apa mereka biasanya makan di ruangan kak Regan? Tanya Nessa, dengan rasa penasaran yang cukup tinggi. Chico memiringkan kepalanya, sejenak ia terlihat berpikir sebelum menjawab, Tuan Muda Regan dan Nona Zevana udah pergi tadi. Kenapa Nes, kok kamu nanyain Regan? Tanya Chico balik, tampak ingin mengetahui alasan di balik pertanyaan Nessa. Nanya aja kak, soalnya mereka gak kelihatan keluar, jawab Nessa dengan nada yang santai, namun dalam hatinya, pertanyaan itu masih bergelayut. Dalam hati Nessa bergumam, kemana ya mereka, kok aku gak lihat ya pas mereka pergi, batinnya, merenung sambil sesekali menyeruput kopi hangatnya, menikmati sisa-sisa waktu makan siang yang sebentar lagi akan berakhir. Pagi itu, udara terasa segar di rumah kediaman orang tua Regan. Zevana dan Regan. Seperti rutinitas biasanya, mereka berdua bergegas bersiap-siap. Regan akan berangkat ke kantor, sedangkan Zevana harus pergi ke kampus. Kamar mereka dipenuhi dengan suara gesekan baju dan aroma kopi yang baru diseduh. Zevana tampak duduk di depan cermin, memakai sunscreen dan pelembab wajah, juga memakai sedikit bedak dan lip balm agar tidak terlalu pucat, dan setelahnya Zevana memasang jilbab di kepalanya. Hingga kepala dan rambutnya tertutup sempurna. Dari cermin mehar rias, terlihat pantulan Regan yang berdiri di belakang Zevana. Zevana melihat dasi Regan yang tampak miring tidak beraturan, Zevana pun berdiri dan menghampiri Regan. Dasinya miring mas, ujar Zevana lembut, tangannya terampil merapikan dasi Regan yang tampak sedikit serong. Dia meluruskan dasi itu dengan gerakan yang hampir bisa dianggap penuh kasih. Regan memandang refleksi mereka berdua di cermin. La tersenyum melihat perhatian Zevana. Maklum sayang, biasanya kan kamu yang pasangin, kata Regan dengan nada bersyukur. Ada rasa hangat yang tercipta dari rutinitas kecil mereka ini. Maaf ya mas, aku agak kerempongan pagi ini jadi mas gak keurus, Zevana berbicara sambil terus merapikan rambut Regan yang belum sempurna menurutnya. Rasa bersalah itu terasa di ujung katanya, menunjukkan betapa ia menghargai peran kecil mereka. Setiap pagi, Regan mengambil tangan Zevana, memandangnya dengan penuh pengertian. Gak apa-apa sayang, kamu kan lagi sibuk ngurusin tugas kuliah kamu dan juga ngafalin buat presentasi.
Semoga nanti lancar ya sayang, semangat, ucap Regan, suaranya penuh dengan dukungan. La mencium kening Zevana dengan lembut, sebuah gestur yang melepas kekhawatiran apapun dari bahunya. Zevana menarik napas lega, merasakan dukungan tak tergoyahkan dari Regan. Amin, makasih ya Mas. Mas juga semangat ya, semoga hari ini lancar, meetingnya lancar juga dan semoga selalu dalam lindungan Allah, balas Zevana. Amin ya Allah. Mas selalu semangat kalau untuk kamu, sahut Regan. Bisa aja. Udah ah, minum dulu kopinya Mas, nanti Mas lupa lagi sama kopinya. Capek-capek loh aku buatinnya, dengan penuh cinta, kata Zevana. Masa sih capek, bikin kopi aja ucap Regan sambil mengecvepe bibir Zevana dan setelahnya tersenyum nakal. Mata Zevana masih terbelalak ketika Regan dengan isengnya mengecvepe bibir merahnya. Zevana mengerucutkan bibirnya, Mas, ih nakal. Protesnya dengan suara manja. Regan hanya tertawa, menikmati kepolosan yang terpancar dari wajah Zevana. Bibir kamu terlalu merah sayang, jadi Mas hapus sedikit biar gak terlalu merah. Ingat makeup hanya boleh untuk dilihat suami saja, jadi gak boleh terlalu terlalu merah bibirnya, kalau bukan di depan Mas, lanjut Regan, seraya menyeruput kopi hangat yang baru saja dibuat Zevana. Zevana hanya bisa menggelengkan kepala, lia si bene. Tapi iseng ih Mas mah, masa main cifom aja, kan bisa bilang aja nanti aku hapu pakai tisu, katanya sambil mengambil tisu dan menempelkan tisu tersebut di bibirnya. Mereka berdua duduk di sofa kamar mereka, menikmati pagi itu sebelum kesibukan menghampiri. Setelah kopi dicangkir habis, Regan dan Zevana bersiap untuk keluar kamar. Sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara Mama Jelita terdengar dari dapur, kalian gak sarapan dulu? Tanyanya dengan nada khawatir. Regan menggeleng, gak ma, gak keburu nih waktunya. Zevana harus berangkat pagi karena mau persentase, dan Regan juga ada meeting pagi ini, jawabnya cepat. Mama Jelita hanya bisa menghela napas, menyadari betapa sibuknya anak dan menantunya saat ini. Ya udah kalau gitu, ini bawa bekal buat kalian, satu untuk kamu sayang dan satu lagi untuk Regan. Jangan lupa dimakan ya, ucap Mama Jelita. Regan dan Zevana menganggukkan kepalanya, makasih Mama sayang. Kita pamit ya Ma, Oma, Assalamualaikum, pamit Zevana dan Regan pada Mama Jelita dan Oma Disa, tak lupa keduanya mencium tangan Mama Jelita dan Oma Disa. Pagi ini Papa Geo sudah lebih dulu pergi karena ada urusan pekerjaan. Setelah berpamitan, Regan menggandeng tangan Zevana, berjalan menuju mobil yang telah siap di garasi. Mereka berdua meluncur pergi, mengantar Zevana ke kampus yang lokasinya cukup jauh dari rumah mereka. Di dalam mobil, tawa dan canda mereka pecah, mengisi perjalanan dengan keceriaan. Meski hanya sejenak, momen itu menjadi kenangan manis dalam rutinitas yang padat. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kampus Zevana. Semangat ya sayangku, Mas tahu kamu bisa dalam segala hal dan tentunya handal, ucap Regan memberikan semangat pada istri kecilnya itu. Makasih Mas, ucap Zevana sambil mencium tangan Regan. Senyum kecil terukir di bibir mereka saat mereka berpisah di pintu mobil, siap menghadapi hari dengan semangat baru yang diberikan oleh kasih sayang dan kehangatan pagi itu. Begitu turun dari mobil, Alena memanggil Zevana. Woi Zev, panggilnya. Hai Al, sapa Zevana. Gimana soal persentase lu, pasti lu udah hafalkan? Tanya Alena. Insya Allah, tapi aku belum hafal banget sih, iya. Sebisaku ajalah nanti mah, jawab Zevana. Sebisanya lu, itu seluar biasa itu menurut gue Zevana. Tahu gak sih, gue rasanya hari ini pengen menghilang aja, biar gak ada yang lihat gue persentase, soalnya gue belum hafal dan gak tahu apa yang mau gue persentasein.
mana nanti dosennya si dosen killer menyebalkan lagi. Kalau gak sesuai keinginannya udah pasti bakalan dihukum sih, dan gue udah 4 kali kena hukum sama tuh dosen. Ngeselin banget kan, oceh. Alena, kok bisa Al? Tanya Zevana heran. Ya bisalah, soalnya tugas yang gue buat gak sesuai keinginan dia. Habisnya gue males ngerjain, jawab Alena sambil nyengir. Zevana hanya geleng-geleng kepala. Al, kamu duluan aja Gi. Aku mau ke toilet dulu. Oh ya, aku nitip laptopku ya, ucap Zevana. Alena pun menganggukkan kepalanya. Zevana berlalu ke toilet, sementara Alena melanjutkan langkah kakinya menuju kelas. Hei, kamu! Panggil seseorang. Alena menoleh, Kak Velaro. Kakak manggil gue. Ada apa Kak? Tanya Alena. Itu tas laptop punya Zevana, kenapa ada di kamu? Tanya Velaro menyelidik. Alena melirik tas laptop milik Zevana yang ia jinjing. Oh iya, ini punya Zevana, tadi dia nitipin ke gue, jawab Alena. Kening Velaro berkerut, ditipin ke kamu, kok bisa? Sekarang di mana dia? Tanya Velaro masih terus menyelidiki teman Zevana. Zevana lagi ke toilet Kak. Ada apa ya Kak? Kok kayaknya Kak Velaro kepo banget, maksudnya pertanyaan kakak soal Zevana detail banget. Jangan bilang kakak suka lagi sama dia. Kalau kakak suka sana dia, gue saranin buruan buang rasa sukanya Kak, soalnya Zevana udah nikah, udah punya suami. Takutnya entar kakak udah terlanjur jatuh cinta sama Zevana dan berakhir sakit hati. Mending suka sama gue aja Kak, gue mah jomblo tulen, oceh Alena. Aku memang sudah jatuh cinta pada Zevana sejak dulu. Tapi aku sudah mengubur rasaku sejak ia menikah dengan sepupuku. Ah, kenapa gadis ini malah mengingatkanku pada luka lama, batin Velaro dalam hatinya. Suami dari Zevana adalah kakak sepupuku. Ya, sudah, kalau Zevana memang lagi ke toilet, aku kira dia kenapa-napa. Sebab kalau dia kenapa-napa aku yang habis diomelin satu keluarga, celetuk Velaro yang kemudian berlalu pergi meninggalkan Alena yang masih berdiri. Elah, main pergi-pergi aja, orang tampan mah bebas ya, ucap Alena namun masih terdengar oleh Velaro. Velaro menoleh ke arah Alena, thanks untuk infonya, ucapnya sambil tersenyum yang kemudian kembali melanjutkan langkah kakinya. Alena melongo saat mendengar Velaro mengucapkan terima kasih. Demi apa Kak Velaro senyum ke gue dan bilang makasih ke gue? Ini gue gak mimpi kan? Gumamnya bertanya. Plak, Alena memvekavel pipinya sendiri. Al sakit. Berarti gue gak mimpi, lanjutnya sambil melompat-lompat girang. Tanpa ia sadari Zevana berjalan mendekatinya. Hei, kenapa nih lompat-lompat, kayak abis dapat door prize aja? Tanya Zevana. Ini mah lebih dari door prize Zev. Lu tahu gak sih Zev, barusan itu ada Kak Velaro dan dia senyum ke gue. Sambil bilang makasih, ini tuh kejadian langka. Zev, gue merasa beruntung banget lihat senyum manis Kak Velaro untuk pertama kalinya, jelas Alena dengan pipi merona tampak salah tingkah. Kening Zevana berkerut, kamu suka sama Kak Velaro Al? Tanya Zevana menyelidik. Hah, enggak kok. Gue cuma ngefans aja, kagum aja ke dia, soalnya dia tampan, cool, dan kayaknya gak mata keranjang, elak Alena. Oh, kirain kamu suka sama Kak Velaro. Kalau suka, kan aku bisa bantu kalian buat ta'arufan, ucap Zevana. Apaan sih? Enggak kok. Buset dan Zevana, pakai acara langsung bahas ta'arufan, dikira gue anak pesantren kali ya, hahaha, Alena tertawa. Loh, ta'arufan berlaku untuk semua muslim dan muslimah, gak cuma untuk anak pesantren aja loh Al. Jawab Zevana. Iyakah? Ah, udah jangan dibahas. Ayo kita ke kelas, bentar lagi dosen nyebelin itu masuk. Ajak Alena.
Mereka pun sedikit berlari menuju kelas mereka. Begitu mereka masuk kelas, beberapa saat kemudian, dosen pun masuk dan mulailah persentase. Sementara itu di raw group, Regan tengah fokus menatap layar laptopnya, ia mencari foto romantis dirinya bersama Zevana untuk dijadikan wallpaper di laptop miliknya. Regan tersenyum melihat wallpaper foto romantis dirinya dan Zevana. Gini rasanya bucin, haha lucu banget ya. Aku bisa tergila-gila sama Gadia. Kecil seperti istriku, gumamnya. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan dari luar. Siapa? Tanya Regan. Permisi Tuan Muda, saya Nessa. Saya diperintah Pak Ciko untuk meminta tanda tangan Anda, ucap Nessa. Regan mengeritkan dahi, saat mendengar suara Nessa. Ciko apa-apaan sih, kenapa dia malah memerintah perempuan itu? Cari masalah aja si Ciko ini, gerutunya. Saya sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Silahkan titipkan berkas pada Fabian, Abdul atau Jamal. Terserah kau saja, ucap Regan mengusir dengan halus. Di depan pintu ruangan Regan, Nessa tampak kesal. Cek, nyebelin banget sih, masa udah capek-capek kesini malah disuruh ke ruangan salah satu dari mereka. Gerutunya kesal. Nessa menghela napas, lalu menjawab, tidak. Bisakah buka pintunya sebentar saja Tuan Muda, saya sudah capek-capek loh jalan dari ruangan saya ke sini, masa sampai sini harus balik ke ruangan salah satu dari mereka, keluh Nessa. Kalau capek, berhenti kerja. Buat surah pengunduran diri segera. Perusahaan saya tidak membutuhkan orang-orang seperti Anda, ucap Regan dengan tegas. Cek, sialan Kak Regan, angkuh sekali dia. Mentang-mentang bos di sini, umpatnya kesal. Sabar Nessa, sabar. Kamu baru kerja di sini, masa gara-gara ini aku dipecat, kan gak lucu. Ingat gimana perjuanganmu untuk bisa masuk di perusahaan ini, gumam Nessa. Tiba-tiba, kain pel mengenai kaki Nessa. Heh, kamu apaan sih, kalau kerja tuh yang bener. Bisa-bisanya kaki saya dipel, omel Nessa kesal pada sang office girl. Maaf Bu, gak sengaja. Saya tadi gak lihat, saya kira tadi sampah. Ups, maaf keceplosan. Apa kamu bilang sampah? Kurang ajar kamu ya. Ak bosnya gak karyawannya, semuanya kurang ajar. In menyebalkan, omel Nessa. Ya, berarti termasuk ibu dong, kan ibu juga statusnya karyawan di sini, celetuk office girl tersebut dengan nada sinis.